Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pada teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa mengikuti acara orientasi mahasiswa tanpa halangan suatu apa. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan pengikut setianya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hak pasien dan keluarga. Sebelum kita mulai, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Erdin Sikapinung Pratidina. Saya selaku penanggung jawab bab HPK di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung ini. Teman-teman semuanya, penting bagi kita semua yang ada di pelayanan belajar tentang HPK ataupun hak pasien dan keluarga. Karena selain keselamatan pasien, pengendalian infeksi, kita juga harus memperhatikan hak-hak yang ada pada pasien-pasien kita. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya menyampaikan materi. Materi hak pasien dan keluarga. Hak pasien dan keluarga ini ada dasar hukum, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Yang pertama, yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018. Itu sebagai dasar hukumnya. Nah, hak pasien itu sendiri apa saja? Itu ada 18 hak dan ada 8 kewajiban. Akan kita bahas ya dari satu persatu. Yang pertama yaitu hak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Seperti diketahui kita semuanya bahwa saat ini kita pada kondisi pandemi. Tentu saja tata tertib akan berbeda dengan sebelum pandemi. Jadi pada saat ini memang untuk jam berkunjung itu memang ditiadakan. Kemudian yang berbeda lagi bahwa setiap pasien hanya ditunggu oleh satu orang penunggu. Pada keadaan kritis ataupun anak-anak itu bisa ditunggu oleh 2 orang penunggu. Itu yang perbedaan di antara yang sebelum pandemi dan setelah pandemi. Untuk hak yang kedua, pasien memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban. Nah, di sini setiap pasien itu mendapatkan informasi di admisi. Jadi mereka dijelaskan tentang informasi tentang hak dan kewajiban mereka. Ini wajib untuk diketahui semuanya. Ya. Jadi baik pasien rawat inap, rawat jalan, mereka akan diberitahu di admisi. Yang ketiga itu mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. Ya, jadi misalkan mereka ataupun pasien ataupun keluarga merasa kurang puas dengan pelayanan yang sudah didapatkan, mereka boleh mengadu di rumah sakit sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang keempat itu boleh memilih dokter gigi dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Jadi pasien boleh memilih mau dirawat dokter siapa. Misalkan pasien memilih, misalkan di rumah sakit itu ada
dua dokter spesialis misalkan sama-sama penyakit dalam misalkan, saya memilih dokter A misalkan, atau dokter B, boleh monggo silakan, itu adalah hak, tapi sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit tersebut. Yang kelima yaitu meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat izin praktik baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Nah, dalam hal ini pasien boleh mendapatkan second opinion. Maksudnya pasien ini apabila saat itu periksa misalkan di dokter bedah A, dia didiagnosa misalkan appendicitis. Pasien belum mantap dengan pendapat ini, boleh, itu tidak apa-apa. Dia akan mencari second opinion, pendapat dokter yang sama. Misalkan dokter bedah ya sama dokter bedah, tapi bisa di dalam rumah sakit itu sendiri ataupun di luar rumah sakit. Nah, dengan catatan bahwa spesialisnya ini sama. Kalau dokter bedah ya harus ke dokter bedah. Kalau misalkan penyakit dalam ya harus dengan penyakit dalam. Nah, di situ nanti ada surat permintaan yang jelas dari pasien itu sendiri, kemudian dari dokter memberikan pengantar untuk ke dokter kedua. Itu gambaran di poin 5, itu tentang second opinion. Untuk hak yang berikutnya, yang keenam, itu mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang dideritanya termasuk data medisnya. Nah, di sini isi rekam medis ini adalah rahasia. Oke, rahasia. Jadi kita harus bisa menjaga tentang informasi tentang pasien ini. Jadi jangan sampai kita menceritakan tentang pasien ini di di luar tempat publik gitu. Itu beresiko, itu melanggar hak privasi ataupun kerahasiaan. Taruhlah misalkan dia meminta tentang keterangannya, ya dia keluarga mendapatkan resum medis itu yang bisa diberikan. Biasanya untuk kepentingan asuransi seperti itu. Nah, teman-teman di sini biasanya kita mencari data, salah satunya yaitu melalui rekam medis. Di sini kita juga harus menjaga privasi, kerahasiaannya, isinya, dan juga catatannya adalah bahwa isi rekam medis tidak boleh dipoto. Taruhlah kalau Anda membutuhkan data, misalkan foto klinis, misalkan butuh foto tentang luka, misal pasien dengan ukus, misalkan kita butuh data nih dengan kondisi lukanya bagaimana, itu harus seizin dengan pasiennya, ya, minta izin ke pasiennya, berkenan enggak. Nah, kalau pasien ini setuju, keluarga ACC, boleh kita ambil gambarnya, sebatas hanya lukanya, ya. Usahakan wajah pasien, wajah keluarga itu kalau terpaksa terlihat silahkan di blur, ya, itu diburamkan gitu. Jadi kita berusaha menjaga privasi. Itu. Kemudian yang berikutnya, poin yang ketujuh, mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis, tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko, dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. Nah, setiap pasien, apalagi pasien-pasien yang melakukan tindakan operasi, jelas biayanya biasanya tinggi, ya. Nah, di sini kita memberikan informasi. Yang jelas kalau diagnosis dan
tata cara tindakan yang itu dilakukan oleh dokter operatornya, ya, dokter yang melakukan tindakan. Beliau akan menjelaskan tentang tadi itu tentang diagnosis, kemudian tata caranya bagaimana, resikonya, komplikasinya bagaimana, perkiraan biaya. Misalkan pasien akan dilakukan operasi tulang, misalkan penggantian sendi. Oh, ini implannya sekian juta. Kemungkinannya akan seperti ini. Misalkan ada perdarahan, misalkan butuh darah, dan lain-lain. Jadi pasien tahu apa yang akan dilakukan terhadap dirinya, kemungkinannya bagaimana, resikonya bagaimana. Jadi dia siap. Gitu. Misalkan ada sesuatu yang di luar perkiraan, mereka tahu, oh memang resikonya seperti ini. Itu gambarannya. Kemudian yang ke-8, memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. Nah, setelah tadi dijelaskan diagnosisnya, tindakannya seperti ini, apa gitu kan. Nah, pasien dan keluarga menentukan bersedia atau tidak, setuju atau tidak. Nah, nanti kalau setuju maupun menolak, dia harus tanda tangan. Dia ada lembar, di situ ada lembar inform consent. Oke. Dan itu juga di lembar pemberian informasi terintegrasi. Jadi satu dia mendapatkan informasi, itu di lembar informasi, kemudian di lembar inform consent juga ada, dan persetujuan. Nah, itu. Kalau setuju, berarti kita lakukan tindakan. Yang ke-9, pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. Pasien-pasien dalam keadaan kritis yang sakaratul maut, ya pasien-pasien koma, gitu kan, itu bisa didampingi keluarganya. Tentu saja ada persyaratannya. Ya. Jadi tidak misalkan ditunggu saat iso gitu ya. Rumah sakitnya kebak ya gitu ya. Nah, paling enggak keluarga inti ya, 2 biasanya kita berikan 2 ya maksimal 3 gitu ya untuk mendampingi. Kita didampingi, kemudian sesuai dengan syariah juga bahwa pasien yang keadaan kritis kita bacakan talqin. Ya. Jadi harapannya apabila pasien ini meninggal, harapannya husnul khotimah gitu. Tuh. Kemudian yang ke-10, menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianut selama hal itu tidak mengganggu pasien lain. Ya, di rumah sakit kami, pelanggan kami tidak semuanya Muslim. Ada beberapa yang non-Muslim juga. Di sini kita menghargai mereka. Apabila mereka akan mengadakan layanan rohani, menginginkan pelayanan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaannya, bisa dengan catatan tidak mengganggu pasien lain. Dan ini pun harus ada bukti tertulis. Jadi ada form permintaan pelayanan kerohanian non-Muslim gitu. Jadi keluarga ataupun pasien mengisi form itu diserahkan kepada perawat nanti menghubungi bagian bina rohani. Kemudian bina rohani menghubungi rohaniawan non-Muslim yang sudah bekerja sama dengan rumah sakit ini. Jadi kita sudah bekerja sama dengan Depak Kabupaten Temanggung. Kita ada dari Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, itu ada. Kita sudah bekerja sama. Nah, itu nanti sudah mengajukan si pasien ataupun keluarga mengajukan permintaan, kita melapor kepada bina rohani di rumah sakit kita, kemudian bina rohani kita menghubungi rohaniawan tersebut. Nah,
baru nanti rohaniawannya datang ke rumah sakit dan kita edukasi bahwa misalkan ada prosesi doa ataupun ritual tertentu dengan syarat tidak boleh mengganggu pasien yang lain. Gitu. Kemudian yang 11, memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. Ya. Ini pasien-pasien yang misalkan pasien-pasien dari IGD misalkan, yang ada di IGD, pasien kecelakaan, belum ada keluarganya gitu ya, dia membawa tas dan lain-lain. Ini kan beresiko kalau tidak ada keluarganya, barang-barang mereka bisa resiko kehilangan. Ya kan, kita mempunyai kewajiban menjaga keamanan dan keselamatan dirinya, keselamatan pasien. Nah, di sini untuk menjaga keamanan dari harta benda ini, maka ada form penitipan harta benda, ya, khusus pada pasien-pasien yang belum ada keluarganya, misalkan pasien yang di IGD tadi, kemudian pasien-pasien yang menjalani operasi tapi keluarga misalkan belum datang ataupun keluarga tidak bisa menunggui ada barang berharga, maka bisa kita titipkan di security, di satpam. Di situ ada form untuk penitipan dan form untuk pengembalian. Ya, jadi nanti ada bukti hitam di atas putih. Siapa yang menitipkan, siapa nanti yang mengambil. Jadi kita menjaga keamanan. Selain dari keamanan juga keselamatan. Jadi kita menjaga pasien kita, misalkan pasien-pasien yang mengalami kekerasan fisik, kasus-kasus misalkan kekerasan, perkelahian, pengeroyokan. Nah, ini kita juga menjamin bahwa dia terjaga keselamatannya. Nah, di sini yang banyak terlibat adalah teman-teman security dan juga teman-teman perawat. Jadi yang kita lakukan adalah kita mengawasi ya, setiap pengunjung ataupun penunggu yang masuk ke kamar pasien tersebut. Nah, di situ kita ada penandaan bahwa pasien ini adalah pasien kekerasan. Di sini kita beri tanda gelang merah dan ada label perlindungan khusus. Kalau gelang merah ada labelnya perlindungan khusus, berarti itu pasien kekerasan fisik, maka harus kita awasi. Penempatannya pun juga kita tempatkan pada ruang ataupun kamar yang bisa kita awasi, kita mudah monitoringnya. Jangan sampai pasien di ruangan kita, wah nanti pihak luar ataupun lawannya dia datang lagi, kita tidak tahu, wah, ternyata pasiennya udah di pukuli lagi, ya itu ya kasihan juga gitu ya. Kita juga nanti kena asalnya gitu ya. Oke. Itu yang untuk poin 11. Jadi dari keamanan yaitu harta bendanya, kemudian dari keselamatannya itu pasien-pasien resiko kekerasan fisik ya. Kemudian yang ke-12, mengajukan usul saran perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya. Ya, ini ada kotak saran ya, ataupun bisa melalui web ataupun email, WA ya. Jadi kita sudah menyediakan hotline ya. Boleh mau mengajukan usul saran untuk perbaikan pelayanan di rumah sakit ini. Kemudian yang ke-13, memperoleh layanan yang manusiawi,
adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Ya. Di depan sudah saya sampaikan tadi bahwa customer kita bukan hanya Muslim, non Muslim juga di sini. Jadi kita jangan membedakan itu tidak agama dengan saya. Itu enggak. Kita tetap sama. Baik mau BPJS, mau umum, VIP, sama, ya. Tidak ada pembeda. Semuanya sama. Mendapatkan pelayanan yang sama, ya, sesuai dengan SOP. Kemudian yang 14, memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Nah, ini saya harap teman-teman mahasiswa ini kalau mau melakukan suatu tindakan, tanya dulu. Ya, tanya dulu, baca dulu SOP-nya yang berlaku di rumah sakit ini bagaimana. Karena kalau tidak sesuai dengan SOP, bila terjadi sesuatu, ya nanti kita urusannya dengan hukum. Itu. Makanya harus berhati-hati dan harus pelajari dulu SOP-nya. Gitu ya. Kemudian yang ke-15, memperoleh layanan yang efektif, efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan material. Nah, yang khusus ya paling sering itu di bangsal bedah ini ya, misalkan perawatan luka gitu ya. Nah, harus kita kita perhitungkan penggunaan alat habis pakai, ya, obat-obatannya. Ya orang irit banget gitu kan, ya orang boros banget gitu. Kita perkirakan, kita tahu lah, gitu ya. Oh luas sekian kita butuhkan, misalkan kasar sekian, supratonya sekian. Jadi pasien tidak merasa dirugikan, gitu ya. Kemudian yang ke-16, menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Gitu ya. Jadi kita tidak memaksa kalau pasien kita non Muslim, Anda harus ikut dengan cara kami, bukan? Tidak, itu harus sesuai dengan agama mereka, kepercayaan mereka. Kemudian yang ke-17, menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar, baik secara perdata ataupun pidana. Ini hak pasien, dia akan menggugat ataupun menuntut rumah sakit selama itu memang ada indikasi, ya. Itu hak mereka. Ini udah ranah hukum, gitu ya. 18, mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar melalui media cetak, elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa dia boleh mengeluhkan pelayanan rumah sakit ini melalui media elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu 18 hak pasien. Sekarang nih kita ketahui kewajibannya bagaimana nih, kan gitu. Nah, yang pertama mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit. Yang kedua, menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab. Ketiga, menghormati hak pasien lain, pengunjung, dan hak tenaga kesehatan, serta petugas lain yang bekerja di rumah sakit. Keempat, memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan tentang masalah kesehatan. Jadi harus jujur nih tentang keluhannya, tentang riwayat penyakit yang dideritanya saat ini. Harus terbuka, nggak boleh ditutup-tutupi, gitu ya. Yang kelima, memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya. Yang keenam,
mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketujuh, menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatan. Jadi apabila pasien ini menolak operasi ataupun menolak dilanjutkan rawat inap, pulang atas permintaan sendiri, jika terjadi sesuatu, ya itu sudah menjadi tanggung jawab rumah sakit. Untuk menjadi tanggung jawab pasien dan keluarga itu sendiri. Jadi nggak bisa dia menuntut rumah sakit. Jadi di sini dia harus tanda tangan, menolak ataupun pulang atas permintaan sendiri. Ada hitam di atas putih. Yang dia siap menanggung segala risiko. Yang kedelapan, memberikan imbalan jasa atau pelayanan yang diterimanya. Jadi dia harus menyelesaikan kewajibannya secara finansial. Jadi pembiayaan yang sudah disepakati, misalkan dia pakai umum ya biayanya habisnya berapa, ya berarti dia bayar, atau dia pakai asuransi. Ya, begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.